Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Siap. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mas ya. Terus ini gimana kabar kalian? Baik. Habis liburan ya? Ya. Kemarin pada liburan di mana nih? Di rumah. Mimpi. Ada yang di liburan jauh nggak? Enggak. Nggak ada. Paling ke Ambon. Gimana Mas? Naik gunung. Di Inggris katanya. Inggris, Jepang. Nah, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nanti perkenalannya itu gini, misal aku nyebutin, aku lagi nyuci, nanti setelah aku praktekin, aku namaku sambil praktekin yang sebelumnya, paham nggak? Misal aku gini, aku lagi nyuci, terus namaku ini, terus mbaknya selanjutnya bilang, namaku Putri, aku lagi ini, hobiku ini gitu. Aduh. Tapi nyebutin kegiatannya tuh setelah nyebutin perkenalan gitu loh. Jadi udah perkenalan baru nyebutin mbaknya, setelahnya baru kamu lagi ngapain gitu. Paham nggak? Paham. Gitu. Jadi mulai dari aku dulu ya. Nanti nyebutin nama, kelas, hobi sama barang kesayangan. Seperti itu. Mata dulu sih. Udah. Bisa jadi. Mulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Risma. Bisa dipanggil Bu Risma. Saya lagi memasak. Perkenalkan nama saya masak. Perkenalkan nama saya Masak apa, Mas? Saya kelas 9A dan hobi saya masak. Barang kesayangannya apa, Mbak? Boneka. Kenapa boneka, Mbak? Karena yang udah lucu. Ini namanya siapa tadi? Azhara teman ini bisa dipanggil Azhara. Oh, Mbak Zahra ya, Mbak Zahra Iya. ya. Bisa ada yang satu kelas sama Mbak Zahra? Oke. 9A ya berarti ya? Kan, Mbak? Gini. Tanya mbaknya lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Masak dong. Kan aku tadi yang masak. Lagi tulis menggambar. Iya, Mbak. Gambar berarti. Kalau nama aku Hasna Irfana Nursamila, hobi saya menyanyi. Saya lagi belajar. Barang kesayangannya apa, Mbak? Pada kesayangannya boneka. Boneka. Kelas apa tadi? 9 apa? 9C. 9C. Dia satu kelas? Oke, masnya. Mbaknya tadi hobi apa? Hobi menyanyi. Menyanyi apa, Mbak? Ya apa aja. Apa aja? Pernah tampil nggak di sekolah atau main? Pernah. Pernah ikut lomba? Pernah. Dapat juara berapa, Mbak? Dulu pernah dapat juara 1 kecamatan. Tampil di sini nggak sih? Enggak. Iya, boleh lah sebentar. Boleh sebentar ya? Boleh. Ya, juga menyanyi apa? Boleh sebentar. Terserah. Apa? Terserah kamu. Mbak Asna lagi ya? Terserah Mbak Asna mau nyanyi. Normal. Request aja deh. Request teman-temannya biar boleh request. Kamu ini. Jadi nyanyi apa? Kamu Nanti aku yang bertani. Kamu nyanyi apa? Pokoknya apa hobi mana? Seringnya itu nyanyi lagu pop karena sekarang kayaknya lebih cocok ke pop. Ya boleh. Nyanyi pop. Apa? Aku gak di repeat. India. Katanya. Hindi ya? Ya. Lagunya yang apa? Terserah. Enggak pernah dengerin Hindi ya.
Apa sih nak? Oh iya. Apa itu? Kamu pilihnya apa? Tapi kalau langsung disuruh gini tuh kayak langsung enggak hafal semuanya gitu. Kalian mau apa? Rumah. Seru Udah jadi. paham nggak? Enggak. Kalau dicariin liriknya, kamu tahu nadanya nggak? Ya tergantung apanya. Tadi masnya rumah. Termasuk rumah. Jajal Lali kafe ya. Malu lah. Iya, Malu. Aku lali supil. Apa kan mau? Nggak apa-apa. Nih, Oh, mau ini. ya, Oh, gitu. ya coba. Apa? Tapi nggak semuanya raknya aja ya. Iya boleh. Aku pernah ada liriknya aja. Aku pengen dulu ikannya. Jangan salahkan pahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di sampingmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama. Cara berdoa, cerita kita tak lagi sama. Tak lagi sama arah kiblatnya. Udah. Oke, jadi tepuk tangan semuanya. Ini ada yang malu nggak? Ada yang apa kayak berbeda sama pasangannya? Enggak. Sudah dulu. Ada yang suka nyanyi juga di sini? Bisa dilanjutkan perkenalannya. Aku dek mau Terima belajar. kasih ya biasa. Perkenalkan, nama saya Fadila Dia Putri dari kelas 9B. Hobi saya menulis, barang kesukaan saya handphone. Kenapa handphone? Semuanya ada di sana. Panggilnya siapa tadi? Fadila. Oh, Mbak Cila. Jemput saja. Ada yang satu kelas dengan Mbak Cila nggak? Oke, ada 3. Saya cuma baju. Cuma baju om. Perkenalkan, nama saya Felicia Dwi Pertiwi dari kelas 9A. Hobi saya silat, barang kesukaan saya handphone. Sama kayak Mbak Cila tadi ya. Hobinya silat ya Mbak ya? Kamu lagi ngapain sih? Aku lagi sisiran. Perkenalkan, nama saya Haga Kepada Rizkina dari kelas 9B. Hobi saya voli, barang kesayangan saya handphone. Tadi apa hobinya Mbak? Voli. Voli. Pernah ikut lomba Mbak? Panggilnya siapa tadi? Ya. Mbak Vela. Pernah ikut lomba Mbak Vela? Ikut juara nggak Mbak Vela? Ya. Yang nggak di sekolahnya ya? Bisa bilang. Lagi ngapain Mbak Vela? Nyapu. Nama saya Siapa Jualan dari kelas 9B. Hobi saya mancing, barang kesayangan mancing. Barang kesayangan pancing ya? Mancing. Oke. Siapa nama panggilannya Mbak? Mbak. Sorry. Rizky. Bisa dilanjutkan Mas? Saya lagi muncak. Iya caranya. Muncak tapi hobi. Nah kita pin kayak gitu. Akhirnya Ini masa. Ini kan tau kan? Perkenalkan, nama saya Abdul Nugroho dari kelas 9C. Hobi saya bermain sepak bola dan tidur. Barang kesayangan saya kalung. Kenapa kalau Mas? Dibeli dari uang sendiri Oh, gitu. dari sepak bola. Pernah lomba? Pernah, alhamdulillah juara 1.
Mewakili sekolahan atau beda? Beda. Sokor. Nah, ini kalian udah kelas 9 ya? Iya. Kalian mau lanjut di mana nih? Di Inggris. Terserah. Ada dua pilihan. Mana? Mau di Semata, tapi kalau nggak keterima nanti di Kesuma. Rumahnya mana, Mbak? Udah. Mbaknya? Kalau aku cuma di Mitra Industri Mana itu, Mbak? di Bandar. Itu mau ngambil apa, Mbak? Jurusan animasi sama mekatronika. Suka ngedit, Mbak? Suka banget. Editor kan. Bisa, Mbak. Mbaknya? Kayu. Mantap. Satu opsi aja berarti. Iya. Ya, udah terima ya, Mbak ya. Ya amin. Ya Kamu Allah. terima semua. Mbaknya mau lanjut di mana? Iya, Kesuma. Kusuma. Rumahnya mana, Mbak? Sama. Mana itu? Bedu. Mbaknya mau lanjut di mana? Sumatera. Sumatera. Masnya Semansa. jauh ya. Itu nanti mau laju apa ngekos? Ngekos. Kenapa mau di situ, Mas? Karena sekolahnya bagus. Selain bagus, Minat. Ada teman di sana. ada teman di sana. Tepat. Mana teman? Ada lah pokoknya. Masnya mau di mana? Kusuma. Kusuma. Kenapa di Kusuma? Karena dekat rumah, banyak teman, dan menurutku sekolah yang bagus. Sombong. Mau ambil jurusan apa, Mas? Teknik komunikasi dan jaringan. TKJ. Bisa jurusan. Ya wes. Terus teh aku yang di. Nah, ini kan udah terkenal ya berarti ya. Nah, kalian udah tahu di sini mau ngapain? Mau ngapain? Cerita. Ada yang pernah mengikuti kegiatan ini? Ada. Ngapain Mbak itu, Mbak? Cerita. Selain bercerita apa? Tapi solusi. Nah, di sini tuh kalian mau konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah layanan konseling yang diberikan oleh guru kita pada siswa yang dilakukan pada satu kelompok untuk menyelesaikan satu masalah individu gitu. Jadi nanti kalian nanti kalian bercerita satu persatu. Terus sampai ada satu masalah yang akan kita selesaikan bareng-bareng. Nah, terus apa sih tujuannya? Nah, nanti tujuannya yaitu bisa mengenali perasaan, bisa mengenali pikiran dan perilakunya sendiri. Jadi nanti kalian bisa mengenali diri sendiri gitu. Terus nanti bisa melatih siswa untuk bisa berkomunikasi, terus bekerja sama dan saling menghargai dan mengajak satu sama lain. Dan terus bisa membantu menyelesaikan masalah yang tadi aku bilang. Terus di sini juga aku harap kalian bisa berpartisipasi aktif, terus berani menyampaikan masalah tanpa takut untuk dijudge. Dan saya berharap di sini kalian saling mendengarkan dan saling mengerti satu sama lain. Nanti misal ada ada teman yang bercerita atau bagi sharing masalah soal ekonomi. Nah, itu nanti kalian bisa mendengarkan terlebih dahulu. Jika kalian memberi masukan, memberi solusi atau memberi pendapat, nanti ada waktunya sendiri. Jadi nanti jangan dipotong ya. Terus kan seperti yang tadi aku bilang, nanti kalian ada waktunya sendiri untuk memberi motivasi. Nah, jadi nanti kalian bisa memberi dukungan positif untuk teman kalian yang masalahnya dipilih dari kalian. Gitu. Kan tadi kan kalian memberi salah satu teman untuk menyelesaikan masalahnya lebih lanjut. Jadi nanti kalian bisa memberikan motivasi, saran atau dukungan atau solusi untuk teman yang sudah terpilih tadi. Nah, di sini juga kalian jangan takut. Di sini tuh nanti kalian bisa cerita apapun yang kalian rasakan, yang kalian mau ceritakan di sini tanpa takut disebarluaskan. Nah, di sini tuh ada asas kerahasiaan.
dimana nanti kita tidak akan membocorkan apa yang telah dibicarakan di ruang ini. Nanti misalnya teman yang tanya di luar, tadi kamu ngapain sih di dalam ruangan itu, nanti kalian bisa jelasin aja. Jadi aku sering ke mall gitu. Dan misal tanya pasti apa sih, bisa baca layanan konseling yang diberikan oleh BPK. Nggak usah diceritakan masalah yang dialami oleh teman-teman. Terus juga ada asas keterbukaan. Jadi nanti kalian nggak usah takut cerita apa aja gitu. Kalian coba ya. Coba Mas. Nah, ini kalian mau waktu berapa menit? 25 menit. Apakah sepakat? Setuju? Kalian udah pada siap? Beneran siap? Kayaknya siap? Siap. Kita bisa menyertakan masalah satu persatu. Mau dimulai dari sekarang kasih kiri dulu. Kiri. Kalau dicelakan ke kan pojok. Langsung. Tidur. Aku dulu. Ya, Boleh pas berbahagia. boleh. Boleh masa lalu gak? Boleh, masalahnya juga boleh. Iya, mulai. Dulu pas waktu kelas 6 itu pernah ditunjuk mau ikut lomba Kitoba. Kitoba itu kayak pidato tapi bentuknya Islam. Nah, terus setelah pulang sekolah itu latihan terus menerus sampai aku tuh pernah dimarahin soalnya pas pada itu latihan tuh enggak beneran kayak gimana ya? Enggak jelas. Istri itu kayak gimana ya? Dimarahin sampai mau nangis soalnya tuh capek setelah sekolah. Terus pas dari itu pas dari bersih itu juga aku kayak tengesan gitu kan. Itu juga dimarahin sama guru-gurunya soalnya tuh yang pelatih itu guru kelas 6 dan super galak. Itu latihannya tuh di ruang kepala sekolah, jadinya tuh di tengah-tengah, terus di pinggir-pinggir itu ada guru-guru. Pas itu emang harus berani banget harus pede, soalnya lombanya ke tingkat kecamatan. Terus pas latihan itu pas latihan itu sedih kan? Tisu pas Ya terasa panas, pas kan. itu kan sebenarnya belum bersih, baru di kotor. Nah pas di kotor itu udah lumayan bagus, tapi masih ada yang belum bagus dan perlu diperbaiki. Pas besoknya itu latihan dulu, terus pas di bersihnya itu lumayan bagus dan bajunya itu tampil. Pas tampil itu memang ditujukan banget sama mau nangis karena semuanya di lingkungannya itu kayak bagus banget tampilannya. Kayak itu dia tampil satu ruangan dan itu sesuai nomor undinya. Pas nomor undi 3 itu kan maju kan. Nah aku tuh kayak bilang di hati bagus banget, ngintir aku bisa untuk dia. Nah pas aku nomor undi 4 itu maju, terus itu kan kayak deg-degan banget soalnya dilihatin semuanya peserta. Nah pas itu aku maju kan, aku kayak deg-degan banget tapi aku berusaha mempercayai diri. Dari itu sebenarnya aku bisa dan aku bisa merasakan itu lebih fresh dan plong udah maju. Nah pas pengumuman itu aku juga deg-degan banget soalnya kan tingkat kecamatan itu baru kelas 6. Kalau nggak berekspektasi dapat juara itu nggak apa-apa. Nah pas pengumuman jam 12 ini dan alhamdulillah nama aku sebut di juara 1. Alhamdulillah. Akhirnya kayak pengen nangis soalnya itu perjuanganku dan susah banget.
Tapi Mbak apa tadi Mbak Zara itu pernah di SMP pernah ikut lomba itu enggak? Pernah tapi nggak juara. Ini Mbak Zara sekarang udah cukup percaya diri ya. Insya Allah. Mbak Zara ikut apa kayak ekstra nggak? Ikut, kamu juga nggak? Tapi intinya Mbak Zara kan sekarang kayak pernah kayak menyadari nggak kenapa Mbak Zara kemarin nggak di mana sama guru Mbak Zara pas nggak serius pas Ya, karena celengehan dan gak serius. Gak serius juga. Terus mikir, oh aku ternyata harus dievaluasi di bagian ini. padahal Mbak Zara masih tapi Mbak Zara sudah Iya. wow. Ada yang pernah ngalamin ini nggak kayak lomba terus takut nervous gitu? Iya. Ya, takut sampai pengen. Panas dingin gitu ya? Ya, Terima kasih ya. Bisa dilanjutkan ceritanya. saya. Iya. Oke. Dulu itu aku itu bunda itu tuh sama ayah itu bercerai. Jadi sekarang dia tuh udah punya suami lagi, papa yang tinggal di sini juga. Emang dari dulu tuh rumahku di Bole, nggak tahu nggak? Iya, rumahku juga di sana. Oh iya. Iya. Terus satu desa. Iya. Nah itu dulu tuh tempatku kan di sana. Dulu tuh sekolahnya di sana semuanya, tapi akhirnya dipindah-pindah ke sini karena biar bunda itu lebih apa namanya nggak kejauhan kalau nganter ke sekolah di sana gitu loh, nggak jadi kayak dia lebih deket aja. Terus habis itu ceritanya itu bunda sama ayah cerai itu karena selingkuh. Gitu jadi dulu itu kayak bunda sama ayah itu kan apa namanya di satu rumah sama Loti sama terus habis itu yang di rumah itu juga ada kakaknya bunda, tapi beda rumah sih, cuma sering kesana. Nah kakaknya bunda ini tuh cowok dia kan punya istri ya, istrinya itu sering banget ke rumah Loti ini, kayak deket banget sama bunda gitu. Terus setelah itu ternyata si dadeku ini, si budeku ini, aku dulu manggilnya tuh mama. Dan mama ini itu apa namanya? Ternyata suka sama ayahku. Gitu. Karena ayahku ini tuh emang bener-bener kayak suami yang baik gitu, yang enggak apa sih namanya, enggak patriark gitu loh. Terus yang apa kayak bundaku ini tuh selalu dilayani dengan baik gitu, sampai kamu masuk mobil itu harus dibukakan gitu loh mbak. Jadi kayak agak sebenarnya agak egois sih itu, kayak bunda tuh selalu mikir karena bunda itu egois, terlalu memikirkan dirinya sendiri. Jadi ayah itu mencari kenyamanan di orang lain. Nah, mencari kenyamanan di orang lain itu sama iparnya bunda sendiri gitu. Jadi kayak agak kayak maksud kamu apa gitu kan. Jadi kayak ya udah, terus habis itu yang mereka itu ceritanya tuh terus si budeku ini itu tuh emang suaminya itu kayak agak keras gitu, kalau marah itu suka main tangan gitu. Jadi kan kalau kayak gitu kan jadi nggak nyaman kan, jadi kayak pasti capek kan gitu. Terus habis itu yang si budeku ini tuh selalu bilang ke bunda kayak gini, kok enak ya bun punya suami ayah kamu itu kok selalu baik. Kayak intinya tuh dia tuh selalu menunjuk ayahku gitu kayak. Tapi bunda tuh nggak pernah mikir apa-apa, masa iparnya kayak gitu kan ya nggak mungkin kan. Terus habis itu setelah itu kita tuh aku itu tuh punya saudara yang apa namanya, yang anaknya budeku itu tuh seumuran gitu sama aku. Jadi kayak kalau mau ke TK itu, kalau mau sekolah TK diantar sama ayah. Kebetulan diantarnya ke sama budeku ini. Nah terus yang bunda TK itu bilang gini ke bunda, kok itu ya bun, ipar sama ipar kok akrab banget
gitu, kayak nggak kayak Ipan gitu. Terus habis itu kan mereka sering banget nganterin aku sama si saudaraku ini yang anaknya itu sekolah bareng gitu, nganterin gitu. Terus habis itu yang siapa ini bunda tuh masih mikir nggak mungkin ngapa-ngapain kan. Terus habis itu si yang bunda itu tuh sebenarnya nggak tahu sampai yang dedeku yang suaminya dedeku itu tuh sebenarnya tahu sendiri yang tapi nggak mau bilang ke siapa takut bundaku ini tuh sakit hati gitu. Jadi kayak takut kepikiran terus. Habis itu yang si Pak Deku itu bilang gini ke Bu Deku itu, mbak selesai nopo orang saatnya adikku ini kayak intinya gitulah ya. Terus yang malah dilanjutin tuh yang Deku itu kalau nggak salah pergi dari rumah pergi ke Aceh. Ke Aceh itu ke rumah orang tuanya. Sebenarnya rumah orang tuanya Bu Deku itu di Purwodadi, tapi setelah tsunami Aceh itu mereka pindah ke sana. Terus yang si Bu Deku ini tuh langsung ikut sama ibunya itu kan bapaknya di Aceh. Terus habis itu si siapa ini tuh yang ayahku ini tiba-tiba pergi nggak tahu kemana, nggak bawa baju, nggak bawa apa-apa. Setahunnya bundaku itu pergi ke Gebre, ke rumah orang tuanya sendiri, mertuanya bunda. Terus habis itu yang bunda kan langsung kayak nggak mikir apa-apa gitu, soalnya kan tahunya kan ke rumahnya orang tuanya sendiri kan, ke rumahnya mbakku yang sana. Jadi terus habis itu si ayahku ini ternyata udah pergi ke Aceh. Pas udah tanya ke keluarga sana itu, katanya ayah tuh nggak ada kesini sama sekali gitu. Jadi dia tuh udah ke Aceh nyusul sama itu tadi si budeku itu. Gue emosi. Terus habis itu si mereka itu apa namanya di kayaknya tuh kalau nggak salah ya, seingatku itu mbah kamu itu pergi ke Aceh nyusul itu tadi. Ya nggak tahu gimana ceritanya itu, tiba-tiba mereka udah cerai. Terus setelah itu pas mereka nikah, pas orang itu nikah itu nikah itu ya, itu tuh minta restu sama bunda, kayak minta restu ya ini mau nikah sama ini sama Mbak Asri ini, itu iparnya sendiri gitu. Terus setelah itu mereka nikah terus udah punya. Sebenarnya dulu itu aku kan pas mereka cerai itu aku masih TK malah, iya masih TK, belum tahu apa-apa kan. Yang tahu itu lebih yang tahu banget itu kakakku. Yang dulu itu kayaknya masih SD, sekarang udah kuliah, jadi udah agak mengerti gitu. Jadi dia tuh udah ngerasain, udah merasa kayak udah benci banget sama ayahku itu sampai sekarang gitu. Terus kalau aku kan nggak ngerti apa-apa, jadi kayak aku tahu cerita ini juga baru-baru ini, kayak baru diceritain kalau sebenarnya ayahku tuh gitu. Jadi kalau misal ayahku pulang ke Jawa itu aku selalu ikut sama ayahku itu di sini, nggak ikut ke Aceh. Maksudnya kalau di sini kayak diajak pergi gitu aku ikut, kayak selalu nempel gitu. Terus habis itu suatu ketika aku pernah bilang gini, aku mau ikut ayah ke Aceh sama bunda nggak ngizinin karena kayak kamu tuh masih perlu bunda gitu ya. Ternyata emang itu nggak itu. Setelah itu pas ayah udah ke Aceh itu kayak orang gila banget, nggak mau sekolah seminggu, kayak pengen ikut ke sana. Terus ya kayak kehilangan ayah gitu terus, kayak yang dulu kayak sebulan ayahku di sini sebulan itu tuh yang 247 terus mati terus. Jadi kayak pas dia pulang tuh kayak rasanya gimana gitu. Terus habis itu pas ayahku pulang lagi itu tuh aku juga masih ikut gitu ya. Terus setelah itu budadeku yang dari ayahku itu tuh ngasih aku minuman, nggak tahu itu minuman apa, kayaknya minuman dari kiai gitu. Ternyata tuh biar buat aku itu nggak terlalu sedih pas tinggal ayahku. Sampai sekarang aku nggak pernah sedih kalau
ayahku pulang ke sini malah kesana nggak mau, nggak tahu itu minuman itu tuh dibuatnya tuh buat apa. Jadi kayak gimana ya, kayak kalau aku mikirnya sih aku dibuat lupa sama ayahku, jadi kayak terus sekarang kamu benci banget itu sama ayahku karena tahu ceritanya semua itu, terus ya udah gitu. Tapi setelah kamu dikasih tahu sama saudaramu, perasaanmu gimana? Biasa aja ya. Oh iya sih. Karena sekarang tuh aku udah mendapatkan kebahagiaan yang sampai orang-orang itu bilang gini, kok kepenak enak, apa keluarganya kok cemara sih, kan kayak orang sering bilang gitu. Padahal dulu itu aku pernah ngerasain di masa yang sangat juga yang sangat menyedihkan lah. Ya enggak sangat menyedihkan, tapi kayak udah pernah ada di fase sedih gitu. Jadi kayak sekarang itu udah mulai apa namanya bahagia. Jadi kamu merasa biasa aja karena kamu juga sudah sekarang sudah nggak kasih itu dengan ayah kamu yang sekarang Iya, malah kayak jadi yang kayak papa kandungku itu emang kayak yang papa kandungku ini kayak sedekat itu ya kayak anak kandung sendiri gitu. punya saudara dari bapak ini nggak? Punya, tapi saudaraku yang dari bapak itu sama mamanya sendiri. Iya. Terus sekarang itu apa namanya yang ayahku itu di sana itu kayaknya dia kuat kayaknya Nggak bisa. dia nggak kayak gimana ya, dia tuh langsung ke apa, ke rezekinya tuh nggak ada sama sekali, kayak dia tuh keliling utang sana sini. Terus kan otomatis kan yang saudaraku yang dari budeku itu kan langsung ikut sama budeku ke Aceh gitu. Ya, terus kan pas mereka nikah kan, terus ayahku nikah sama budeku kan, terus ayahku menafkahi saudaraku sendiri kan. Jadi itu mereka di sana tuh kayak apa namanya, nggak ada uang. Kayak yang anaknya yang pertama itu apa namanya kerja sekitaran nggak kuliah kan, itu langsung kerja di sekolah. Terus yang anaknya yang kedua itu yang apa namanya seumuran sama aku itu katanya tuh nggak bisa lanjut sekolah karena nggak bisa bayar katanya loh. Tapi kalau setahuku sih kakaknya ini tuh lagi berusaha buat bikin adiknya nih sekolah terus gitu, biar dia tuh bisa sekolah terus. Iya, dia punya adik itu yang dari budeku sama ayahku itu tuh punya anak 2, jadi anaknya di sana 4. Ya, yang 2 ini tuh mirip sama aku. Kayak kalau dilihat itu kayak diriku pas kecil gitu, mirip banget. Kayak nggak terima sih, tapi ya wes Kamu jadi benci nggak sama saudara-saudara dari ayahmu sama ibu? enggak yang nggak sebenci itu sih, cuma kayak Jengkel. iya, karena tapi sebenarnya mereka berdua juga nggak tahu kan, karena masih kecil juga, jadi nggak ya. Kalau kata Mbak Uti sih jangan dibenci karena itu masih saudara satu darah kan. Terus apa namanya yang kemarin itu yang kakaknya itu juga pulang ke sini, nggak mau pulang ke Aceh juga, tapi dipaksa sama ayahku disuruh pulang. Terus tapi anehnya itu ayahku ini tuh melarang anak-anaknya itu komunikasi sama orang sini, nggak sama mama gitu. Iya. Boleh nggak kalau Dilwatan belum tahu mau cerita apa? Bisa dilanjutkan ceritanya. Terserah. Iya, boleh. Tentunya boleh. Boleh. Ya, singkat lah ya. Lama juga nggak apa-apa. Karena dia nanti teman beberapa kali di kelas 7 karena tapi aku juga mau cerita karena ada salah satu di sini. Tapi nggak dia nanti, tapi nggak tahu aku bingung aku mau gimana. Terus yang di kelas 8 aku punya teman di kelas 7 itu
Gak apa-apa ya sebut namanya. Namanya Enzi. Oke. Apa? Ini dulu sama. Kelas 7 aku nggak akrab sama dia, tapi satu kelas. Jadi kelas 7 was depan itu akrab. Soalnya Angel kelas di satu kelas aku kan punya teman namanya Arin, kan akrab pas sama Arin. Dan Angel itu gak ada temannya di kelas 7 itu, jadinya akrabnya itu sama aku. Aku akrab dari dia itu lewat diajak dia ikut silat. Terus di kelas 9 ini satu kelas lagi. Pernah dia nanti sama dia tuh terus dia itu di aku namaku ini baru kejadian kemarin, kayak masih 1 minggu ini dia nanti kan aku bilang sama dia tuh tak apa ya campur Nggak apa-apa. tak omongin sama dia kalau dia itu gini gak jelek itu omongan ke dia itu karena aku tuh udah benci banget sama dia sama Angel. Terus Angel itu malah bilang ke pelatih silatku gini, bilang pesanku, chatku dikirimkan ke pelatihku itu tadi. Terus dia itu lagi kenapa dia kok takut kenapa kok kondo baby gini aku tuh baby itu pelatih. Terus kok kondo gini jeneng udah elek Angel gini baby kok malah kan aku solusi kok malah ekonom kenapa gak langsung minta maaf sama aku gini sebenarnya dia udah minta maaf tapi aku gak percaya, soalnya aku udah gak percaya lagi sama dia. Malah dia minta maaf sama pelatihku, kan aku kan bilang jelek sama dia, dianya bilang terus kok nenek itu piye? Nah, aku udah mana? Itu kan jawab. Terus bilang juga sama ibunya, nama aku jadi jelek ya di mana-mana. Sama teman juga pernah bilang ke 9A, bilangnya gini sama teman-teman. Sama pacarnya aku bilangnya gini, aku lu naik kelas, oke dibalani kelasnya ke Karawangnya, kalau naik uangnya naik kelas. Jadi ketua ngene jadi ketua ngene aku udah boleh uang iki ngomong. Angel juga sih masih ada lagi namanya Tasam. Aku juga akrab sama dia bukan silat. Kan teman kan jadi itu kan cerita gitu lah. Cerita kalau aku pernah diginiin sama dia. Malah dia sekarang jadi temannya itu. Kan oke. Nias kan sama. Aku kan jadi sama dia salah paham, aku malah ditambah-tambahin ceritanya sama dia kan. Sekarang aku udah gak akrab lagi sama Taksa 9F itu udah gak akrab lagi. Udah sindir-sindiran gitu, tapi ya wes agak lemah soal ngomong-ngomong itu. Aku bingung, aku kalau dapat teman itu gak kayak yang benar gitu loh. Saya tuh kepengen Jadi kamu udah merasa nggak percaya sama temen itu kan? nggak percaya lagi kayak nggak bisa aku percaya sama Tapi kamu nggak menutup diri sama teman-teman yang lain kan? Nggak menutup diri sama teman-teman yang lain kayak kamu menjauh kayak bukan aku masih banyak tapi kamu masih cerita sama teman-teman yang lain nggak? masih, tapi nggak seperti Nggak seperti yang aku. Dan teman-teman ada yang ngalamin nggak dari siang nggak? Ada lah. sama keluarga ya kedepannya mau ngapain ya soalnya mana kedepannya gimana soalnya ibu kalian kan udah bisa lama ya dari kecil. Aku kan ikut ibu itu punya kakak
kakak pertama itu anak keenam kalau nggak tahu berapa aku lupa. Terus aku kan nggak bisa ikut ibu, ayah juga punya keluarga cemara baru lagi. Ibu kerja sibuk buat aku ngidupin nafkah anak-anak. Nanti bisa mereka. Aku kan tinggalnya itu kan nggak bisa bareng ibu soalnya ibu sibuk kerja. Terus aku tinggal bareng kakaknya ibu. Apa ya? Di Pak D. Pak D kan punya istri. Pak D punya istri. Terus sampai aku bayi sampai sekarang ini aku ikut Pak D. Pak D punya istri. Terus Pak D itu meninggal. Baru tahun kemarin udah Dewa itu nek pati itu Agustus kan dulu Apa? Mana yang terakhir? Pertama, iya benar. itu pas aku aja masih lupa apa bayangan aku ya. Iya. Tanggal 12 kayaknya itu nggak ada. Terus kan dari kecil kan udah dihidup kayak imas gitu Gini juga itu kayak emang kayak udah biasa. Enggak kayak gimana? Gimana? Kan udah kasih saya sendiri. Namanya bisa dipeluk atau Aku sebelum kan. Padahal saya itu coba sedikit kalau ayah kan udah punya partner. Terus ya udah sekarang dicoba sama terus kok suaminya Pak D tadi. istrinya? Iya. Gak apa-apa. Ya, nanti tahu. Soalnya kayak ambil rapat itu kan kemarin ada pemanggilan rapat ya sebelumnya itu bingung yang ngambil siapa soalnya biasanya dia kan udah tua biasanya itu kakak tapi kakak kerja terus bingung yang ngambil siapa jurus-jurus mau ngambil apa nggak ada yang terus diambil anaknya Mas Derati. Terus aku juga bingung siapa. Nanti kalau cocok ambil apa? Kesuma gitu Oh, cuma aku tuh nangis ya lagi. Nangis sih nggak apa-apa. Nangis dulu. Dia besar aku kecil sampai besar jadi kan udah nggak ada ya kan udah tua jadi dia tetap
Aku sebenarnya nggak tahu mau gimana lagi. Kalau ya amin nggak mau ya aku sehat nggak kuat. Jadi aku nggak tahu mau tinggal sama siapa lagi. Jadi yang merasa takut sama laki itu ya. Relasi. Susah itu. Susah. Gak usah juga nanti aja bisa itu apa namanya tadi saudara-saudara dari Pak D dan Bu tadi ada baik-baik sama kamu kakakmu sekarang gimana kondisinya? Pindah-pindah nggak tahu saya kan pindah-pindah. Kirain di sini. Terus selain Pak D sama Bu keluarga ada yang dekat nggak? Keluarga dari dekat semua. Enggak bisa sih. Soalnya kemarin Kak Ting udah meninggal itu kayak beranak gitu terutama adiknya bukan Paris. Ya udah yang baik saudaranya ya cuma sedikit. Tapi mama masih sering pulang ke rumah. Keluarganya kumpul sih. Kayak 1 bulan sekali awalnya dia tinggal gantung sama uangnya yang dikeluarkan. Masih di lingkungannya apa? Lingkungannya apa? Keluar Jawa. Masih di Lingkungan di Pati. kota. Kan malah baca. Kan itu namanya kan itu kan ibu jadi ini kayak gimana tuh Mungkin karena kancane dia nek kene kabel terus kan kene kan lagi ana sing ngawasi ngono kan. terus soalnya tuh gue di rumah kan aku gak bisa Sebutkan. Tapi kamu masih tidak merasa kehilangan mama itu. iya anak Ya mau nih. Sakit dong. Itu kamu nangis sendiri atau di sendiri atau pernah cerita ke temanmu gitu atau pernah awal satu lawan jenis juga. Aku nggak tahu. Tahu siapa itu? Aku pun tak tahu sih. Ada siapa mau nek. Aku pun tak tahu. terus misal kamu sedih itu biasanya kamu ngapain? Dia juga gitu. Iya main handphone aja. Iya mana? Ya cari hal buat lupain sini kayak aku cari kesibukan. Beda. Tapi kalau jadi ini kan mau pikir kan ini. Kita lanjutkan dulu nanti kita selesaikan gitu ya. Janganlah. Mas Rizky Lu, Mas Rizky dulu. Mas Rizky maju dan Mas Rizky. Aku itu sekarang orang tua udah gak serumah karena ibu itu ikut gak ceritanya itu kan lahiran di sini itu dia terus dia di sini sampai umur 3 atau 4 bulan gitu terus ikut suaminya. Nah di sana itu anaknya itu gak ada yang ngurus mau dicariin tapi kan ibu kerja mau dicariin tapi uangnya itu buat bayar utang
Jadi ibu berakhir ke sana. Terus kemarin ini ada konflik itu ya, ibu itu pengennya ya di rumah aja karena bapak udah kan udah tua. Jangan nanti dia dicek. Iya. bapak kan udah tua, jadi kalau kerja ya berat. Jadi aku harus Ini loh, Apa? temannya itu hidup lagi. Jadi aku harus bantu setiap pulang sekolah, harus pergi nyusul bapak, bantuin. Nah karena itu ibu pengen di sini, anaknya Mbak itu pengennya ibu itu di sini aja. Jadi ya itu sekarang kalau pulang sekolah ya salin terus nyusul bapak, bantu kerja. Kerjanya di mana itu? Satu desa. Oh, satu desa. Itu setiap hari kamu kayak gitu. Tapi kamu kalau kayak kan biasanya kan juga sekarang ya kalau ada apa anak yang misal masih SMP terus bantuin bapaknya kerja kan kayak itu kok jadi pas kerja kamu pernah nggak kayak merasa digituin gitu? Enggak. Ya. Justru itu terakhir tenangannya. Itu kebanggaannya. Iya. Gitu. Laki-laki kerja di usia dini kebanggaan. Itu langsung diri kebanggaan. Ya itu juga. Karena apa? Ya karena itu nanti kan dapat relasi baru, relasi teman-teman bapak kan banyak. Kalau benar cita-citamu apa mas? Cita-citamu apa? Cita-cita saya dapat kerja yang layak. Selain itu, Iya betul. Itu tapi kamu punya rencana kayak mau kuliah nggak? mau Udah mikirin mau jurusan apa belum? ekonomi. Ekonomi. Kenapa ekonomi mas? Kenapa mau milih jurusan ekonomi? Karena dari dari keluarga itu ya banyak yang masuk ke jurusan ekonomi. Ya kelas kerja juga kalau sudah lumayan ya, ada ya maksudnya. Udah. Tapi kamu membantu orang tua senang nggak kayak awalnya? Awalnya ya karena terpaksa itu bapak udah gak ada yang nungguin, jadi ya gak terpaksa. Terus lama-lama ya biasa. Biasa. Merasa terbebani pertama kali. Pertama kali merasa banget. Soalnya waktu itu kayak kesita mana jadi jarang lomba aja, jadi jarang ikut. Membantu orang tua itu. Ya, Itu sejak masih kelas berapa? kelas 9 awal. Baru ini ya berarti ya. Di sini ada yang nggak Mas Rizky nggak kalau pulang sekolah harus bantu orang tua beres-beres rumah atau apa gitu. Mas Rizky sudah ya Mas. Oke, mungkin ceritaku rasa sedih gitu, tapi konfliknya bisa dibilang kebanggaan orang tua. Oke. Jadi ayahku itu seorang pelatih bola yang lumayan terkenal namanya di Pati Kota. Itu ngelatih Brimop Pati sekarang usia 2012 sampai kok ya kelahiran tahun 2012 sampai 13. Itu ngelatih di sana dan aku ngikutin jejak ayahku yang dulu pemain Persipa Pati. Tapi di awal-awal waktu pemain sepak bola dilihat gak ada bakat sama sekali dan disuruh buat ayahku berhenti akunya. Disuruh buat ayahku berhenti main bola dan terusin aja sekolahnya yang lebih baik, terus nanti jadi guru olahraga. Itu baru penilaian bagus di sekolah dan di akademik, tapi aku mau jadi pemain sepak bola itu biku dan cita-cita aku. Aku terus berusaha sampai sekarang di titik dimana aku bisa melawan timnya ayahku sendiri. Dan mungkin di minggu depan punya kesempatan buat melawan ayahku di tim dan
baru kemarin aku juara 1 di Jawa Tengah di sepak bola itu, yang membuat ayahku jadi support aku dan aku rasa bangga. Sekarang aku punya penghasilan tetap untuk menjadi pemain sepak bola yang bisa membantu ekonomi keluarga beberapa bulan. Itu mewakili Pati gitu ya? Pas waktu di Jawa. Iya. Berarti kamu udah tim tetap gitu? Bukan tetap sih, bukan mewakili Fatihah, tapi itu mewakili Fatihah kan itu cuma turnamen sementara, terus aku dikontrak sama satu tim itu satu pertandingan ya menang kalah 50 atau bonus 50.000 menang kalah, terus nanti ada bonusnya kalau menang juara dapat bonus berapa bisa gitu dari kontrak. Itu sejak kapan Mas kamu sama? Sejak SD kelas 2 itu. Kelas 2 SD. Itu ada bakat, bahkan sempat mau berhenti ngapa-ngapain karena dia melihat teman-teman yang seumuran tuh bakatnya lebih jauh dari aku, gak bisa bekerja dan merasa kayak aku ini so Pak ini tapi kok aku harus berbela-belas. Dan ada satu momen di mana aku itu waktu sepak bola di bisa dibilang ya Indonesia dicurangi gitu. Anak beberapa tim yang kurang terkenal dari SMP ini tim ekstrakurikuler SMP ini. Lalu di Liga ASI Cup Pati itu kami berhasil menang 3-1 lawan tim unggulan. Bisa dibilang sebutlah Safin kita menang 3-1. Dan di sana itu kami dicurangi karena setelah kami menang itu kami kan imbang terus lawannya itu di fase grup. Jadi salah satu pemainku yaitu kakak kelasku dulu, kelas ke-9 diberikan nggak boleh, aslinya boleh main tapi tidak boleh main. Itu karena kami dianggap pelanggar aturan di memainkan sesuai kelasku tadi, poin kami dikurangi dan akhirnya kami tidak bisa lanjutin ke turnamen. Dan di sana jadi bangga sih. Tapi untuk mengembalikan Keadaan gitu. Iya, gimana? Terus sempat kemarin beberapa bulan udah menyentuh sepak bola sama sekali, cuma di rumah tiduran. Dan titik baliknya itu di saat ibuku sakit dan aku butuh lumayan banyak biaya untuk berobat ibuku, dan ayahku juga ada tanggungan buat nyicil rumah dan aku gak bisa diam aja. Jadi harus ya terhati lagi, dan alhamdulillah sekarang udah sehat dan punya penghasilan. Masnya punya saudara? Enggak. Ada apa cerita lagi? Sudah. Nah, mbaknya belum cerita tadi. Jujur Kamu nggak puasa di tempat Di luar ada orang. jadi nggak mau. Kebetulan nggak habis ya. Iya. Pernah ada teman salah paham sama saya. Jadi ceritanya di sini itu pernah Cerita pengakuan. Saya juga tidak mengerti. ada masalah yang hits-hitsnya, terus ada grup buat teman deket tapi itu deket banget di kelas 8 itu cerita. Nah itu masalahnya sampai di pramuka cerita si A cerita yang masuk ini soalnya udah cukup, nanti kenapa jadi gak enak gitu. Terus itu ada salah satu teman bocorin ke si A tadi, padahal aku gak ngecek sama sekali, cuma bilang wes cukup semene wae, gak usah tambah gitu doang, disetujui ketuanya. Malah ada yang nyebar bilang ke si A tadi, terus kayaknya bilang jelek soalnya sampai dimusuhin sampai buat apa ya,
semua orang itu dikasih tahu. Temen gimana ya? Temen seperguruan itu kan dia punya banyak teman di perguruan itu. Saya juga ikut. Itu juga dikasih tahu, diomongin jelek-jelek juga. Kecewa banget. Padahal aku nggak pernah ngomong jelek-jelek sama dia, malah si B ini bocornya enggak. Ya udah terima aja. Sama ini kalau sekarang ini baikan sama si A si B, tapi aku nggak pernah ada kata maaf sama si A si B. Nggak pernah. Maaf ya, aku pernah gini, soalnya aku nggak salah. Jadi kamu merasa kecewa sama temen tadi ya, terus temennya itu juga menceritakan hal-hal yang cerita tentang kamu ke orang-orang itu. Ada yang serupa nggak gini ngalahin tadi ya? Tidak penting banget sih. Yang lain ada nggak? Aduannya sih 14. Kak Fitnah gitu jatuhnya. Tapi kayaknya sering deh hal-hal kayak gini. Iya. Sampai ngejelekin di teman seperguruan itu, bilang, yo nek dia meluk kate, kok jojoin lemah kok Desti on perokok mana sampai gitu. Udah gak apa-apa tapi baikan. Tapi aku nggak bisa kan biasanya kan awal kayak nggak mau kamu tidak kayak gini sama aku gitu. Kamu bisa dari sama dia. Aku anggapnya semua teman walaupun ada masalah. Gak apa-apa. Atau kelas sama kamu juga? Enggak. Iya siapa? Ada lah pokoknya. Mau lebih yo, tapi kita ngomongin nenek gue ngomong ke piye Mas Utem, terus jelasin ada ngomong ini, terus aku SS sampai 100. Aku nggak pernah diceritakan gitu baca, udah dia yang salah paham, aku nggak salah. Betul. Nah, aku mau tanya itu SS-nya nggak capek apa? Nggak dibaca ya. Mendingan nggak salah, nggak dibaca. Tapi orang-orang nanti sudah ceritain sama Iya diceritain juga sama mas lain. terus dia Terus itu tak benar itu ada ya. Tapi orang-orang termasuk nggak ikut benci ke kamu nggak? Enggak, aku bilang apa tuh aku nggak pernah ngelak video kok kayak no terus dia kan tahu nenek kue gitu. Gini. Pasti tak terbilang. Ya Allah kita. Artinya penting soalnya kita tahu cerita apa. Iya. Padahal nggak salah ya. Aku jadi pelaku. Iya. Sudah kita Kok baca. malah sepil-sepilan sih? Sudah kita Kita baca. sudah ya. Karena yang enak Kenapa? Yo. Terserah nggak apa-apa. Kita gimana? Ini sudah berdialog ya. Oh iya, Mbak Vela itu tanya. Terserah Mbak Vela mau tentang apa. Ini Mbak Vela loh. Tidak tahu. Oke, Mbak Vela ya. Nah, foto ya, aku tuh. Iya Kak, kebanggaanmu gitu Kak Mas Sadi. Kamu bangga membantu orang tua tahu. Bangga atas prestasi kamu, atau bangga ke diri sendiri karena kamu sudah apa-apa. Pasti, nggak apa-apa. Bangga ngikutin kayak jajaran ayah, tapi gak dalam jualan. Apa itu? Soalnya tadi kamu ya Mbak Sana masih sedih nggak? Sedih banget sama itu apa namanya? Sering Mbak apa baru ketemu itu baru 3 kali. Nggak mau di sekolahan. Apa dia mau di sekolah? Di luar teman semua. Tapi nggak pernah sering latihan nggak? Setiap hari kalau sore habis asar
sampai saat ini sudah Mbak Bella, sudah. Nah, dari cerita-cerita tadi tentang masalah tadi, masalah siapa yang mau diselesaikan di sini bareng-bareng? Akan keberanian masalah. Ya. Anda sih ya. Iya sih, dia kayaknya. Iya. Tapi bisa paling kecil. Sependapat? Sependapat. Setuju? Setuju. Terus senang Mbak Gracia mau yang mana mau diselesaikan? Bisa Ceritanya. diceritakan lebih lanjut lagi. Kan gue sampai Iya, nanti kalian semua bisa memberi pendapat kepada Mbak Gracia atau semangat atau motivasi juga boleh. Memberi solusi. Kata-kata dari ini kan. Menurutku dia jangan terlalu percaya dengan teman. Terus dia kayak, aku tim nek, itu tuh cara aku tapi kan dia gak bisa menang kepercayaan ngomong iki kan. Maksudnya kayak gue misalkan sudah dia ternyata dia baik deh gue depan toh kira nanti aslinya dia kan sesuai itu harus lebih hati-hati. 3 kali ngomong kan. Oh iya tadi. Itu kayak kalau kecilnya kayak ya aja terlalu percaya kalau kok percaya kan teman soalnya kayak jarang apa aku tapi kayak nanti aku kan kayak mau nek kue nanti aku kan aku ki sampai bisa menyimpan rahasia tapi ya kok nek aku kok menyimpan nek gue nek ngajak lagi kan ya bisa jadi soalnya kan kayak kita itu apa jenenge ujuk-ujuk sering keceplosan kayak biasanya ini budget terlarangnya di ngono kan biasanya kan kan aku bener-bener kemarin soalnya lo ya nganuni cai kopat joy kayak melu nganuni cai kopat joy mau makanya aku ada cerita nih kamu ya dia munafik ya banget sampai sekarang aku gak berteman sama dia. Tapi kalau aku ngepost sesuatu mesti dia tahu kayak aku cross kayak rasa DM mesti rasanya Pak dia itu hanya minta di kaca kan apa anak yang nyindir berarti aku ya nyindir ya orang ada kayak apa sih kok itu nih bangnya terus Berarti Mbak Gracia sangat kecewa dengan temannya tadi. Benar? aku tuh berdoa sih Benar-benar. Itu dari kelas 7 Mbak? Baru. kenapa ya Tahun kemarin. ide yang interpretasi itu Sekarang terus apa yang aku ada di Apa sih? tadi itu lah. Jadi balik. Pasti apa belum? Apakah teman-teman juga merasakan merasa kecewanya Mbak Gracia pada temannya Mbak Gracia tadi? Rasa kecewa sama diri sendiri. Iya. Misal di posisinya Mbak Gracia gitu. Oh iya. Gak kesel sih dulu sih aku langsung gitu. Mungkin karena dia terlalu apa sih? kayak gimana ya orangnya kayak cuma sok baik gitu loh Bermuka dulu. apalagi kayak tapi dia baik pernah dia kayak masih mau walaupun udah sering berantem sama si ini itu dia masih mau temenan sama dia. Kalau aku udah nggak salah aku paling nggak bisa menyembunyikan kebencian. Jadi kayak hal aku nggak suka sama orang ini berarti aku ya nggak mau sama dia. Kan? Pas. Yang lain ada yang mau berpendapat satu-satu kok, entah pendapat, solusi atau motivasi untuk Gracia atau dukungan untuk Mbak Gracia ke depannya saat gimana? Semangat untuk Ada lah. hati-hati ceritanya om
hubungannya itu adalah pokoknya. Apa sih itu namanya? Jangan terlalu begini, kenapa sih namanya? Oh, aduh dingin apa? Zara ada masukan nggak? Belum manusia paling pendiam ini. Namanya gak Jelas di cocok. Spotify. Paling cocok nggak sih? Mbak Dila dan masukan untuk Mbak Desya. Bingung. Bingung. Jam Mbak Vela sama. Ini Masnya. Oh, Ya Mas ya. silakan. Ini siapa namanya? Bisa. Ya. Itu memberi pendapat atau solusi untuk Mbak Desya. Solusinya aja dulu dari dulu. Iya, ya tadi kan ada dulu nih. Yang baik dong, solusi yang baik. Oke. Jadi mungkin ngerti ya. Apa percaya? Sependapat pendapat. Gue nggak percaya soalnya. Nah itu tak. Susah sih kalau mau percaya sama orang. Kalau kamu ada masalah itu kamu di sini kita Cek CCTV. Mencari percaya itu penting. Percaya itu penting. tapi cara apa namanya menentukan amarah sedih itu nggak harus cerita ke orang lain, kalian bisa apa kayak gambar atau nulis juga bisa. Usir. Mau kok jujur tutup jalan buka tutup jalan. Oh, kok mungkin deh ada. Buka sih. Kalau Pak sih juga sama. Siapa? Akhirnya Kak Ucup. Tetap apa bu? Siapa itu? Jadi kalian kalau kalian marah atau sedih kalian nggak harus cerita ke orang lain, kalian bisa nulis, ya main pun juga bisa, gambar juga bisa loh kalian. Nggak berbicara juga nggak apa-apa, nggak harus bagus. Olahraga. Ah ya bisa. Iya bisa itu. Judi. Nah, ya berhubung ini sudah 25 menit. Jadi Mbak Gracia bisa memberi pendapat ke diri sendiri. Apa dari tadi teman-teman juga boleh kayak yang harus aku lakukan ke depannya biar temanku nggak kayak gini gitu. Yang harapanku ya 2026 ini nggak ketemu teman munafik lagi kayak gitu. Tapi Mbak Gracia pernah kayak refleksi ke diri sendiri nggak? Kenapa sih aku dijauhin? Ada yang salah denganku nggak gitu? Enggak, soalnya aku nggak pernah merasa kalau aku tuh salah. Aku nggak pernah kayak gitu. Karena aku udah baikin dia malah gini gitu ya apa-apa. Soalnya aku udah dia nanti dia tuh kayak 2 kali. Tapi aku udah baikin dia. Ini nggak baikan sih, pas saya kan. Baik, ini kan sudah lebih dari 20 menit tadi yang seperti yang dibilang Mbak Gracia. Ini kita akhiri dulu, sebelum akhiri kita berdoa dulu. Kita apa namanya? Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kalian mau ada kelas lagi? Semoga. Aku coba ada. Semoga ada. Bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.